Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kampus Sindikasi mempresentasikan rangkaian kami atau alat ukur pendeteksi denyut nadi pada menggunakan sensor heart pulse Heart rate pulse dengan Arduino. dengan Arduino. Perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Zafri Al-Bukhari dengan NIM A024055. Diharapkan dengan angka 32 Di sini kita akan langsung mempresentasikan bahan rangkaian kita melalui bahan tayang berikut. Jadi yang kita buat itu pengukuran sistem pendeteksi denyut nadi menggunakan sensor heart pulse Arduino. Yang dimana di sini eh, rangkaian kita sudah jadi. Nah, yang kami membuat alat pendeteksi denyut nadi dengan latar belakang yaitu perkembangan teknologi microcontroller yang memungkinkan pembuatan alat ukur kesehatan yang sederhana dan terjangkau. Salah satunya pengukuran denyut nadi. Denyut nadi merupakan parameter vital yang penting untuk memantau kondisi kesehatan seseorang. Oleh karena itu, dibuat rangkaian sistem pendeteksi denyut nadi menggunakan sensor heart pulse berbasis Arduino. Sensor heart pulse mendeteksi perubahan aliran darah dan menghasilkan sinyal yang diolah oleh Arduino menjadi data denyut nadi secara real time. Sistem ini bertujuan sebagai media pembelajaran akuisisi dan pengolahan data serta sebagai dasar pengembangan alat monitoring kesehatan sederhana yang mudah digunakan. Oke, di sini ada tujuan. Nah, tujuan pada rangkaian yang kami itu mampu membuat rangkaian sederhana menggunakan sensor terpus dengan menggunakan Arduino itu yang pertama. Yang kedua, mampu mengetahui prinsip kerja dari sensor terpus dalam mendeteksi denyut nadi. Kemudian ada mengukur dan menampilkan nilai denyut nadi dalam satuan BPM atau bits per menit. Nah, berikut adalah alat dan bahan yang kami gunakan pada rangkaian eh, pendeteksian denyut nadi. Nah, alat dan bahannya itu berupa Arduino Uno, buzzer, sensor heart rate pulse, kabel jumper male to male dan kabel jumper male to female, ada breadboard, kabel USB, kotak kit, komputer atau laptop, dan juga terakhir ada library heart rate dan library liquid crystal. Kemudian prinsip kerja dari alat ukur ini itu menggunakan sensor headcloth didasarkan pada metode PPG atau kutub plethysmography. Sensor memancarkan cahaya dari LED ke permukaan kulit biasanya pada ujung jari. Saat jatuh berdetak, volume darah di pembuluh kapiler berubah sehingga mengaruhi jumlah cahaya yang diserap dan dipantulkan oleh darah. Nah, perubahan intensitas cahaya ini ditangkap oleh fotodioda dan diubah menjadi sinyal listrik analog. Nah, sinyal kemudian diperkuat dan disaring dari gangguan dan diproses oleh mikrokontroller atau Arduino untuk menghitung jumlah denyut jantung per menit atau BPM. Nah, di sini juga ada diagram alir yang kita buat, yang dimulai dari mulai, dilanjutkan dengan inisialisasi Arduino dan sensor, selanjutnya ada input sensor dan denyut nadi, terusnya ada pengaktifan heart rate sensor, dan di situ juga ada mendeteksi detak denyut jantung. Nah, kalau prosesnya iya, mendeteksi denyut jantung, selanjutnya ada proses data dengan microcontroller. Selanjutnya ada pengaktifan alarm dan buzzer. Nah, setelah aktifnya alarm atau buzzer, ditampilkannya detak jantung di display oleh LED. Jadi selesai. Kemudian ada wiring diagram yang dimana tuh rangkaian yang kami bentuk. Nah, pada pulse pulse sensor itu pada red VCC itu positif itu tuh yang ke 5 volt. Kemudian kalau GND ke GND. Kemudian kalau eh, yang purple itu tuh sinyal atau ke si- ke A0 analog outputnya. Kemudian pada heart rate atau LCD OLED itu tuh SDA ke A4, SCL ke A5, VCC ke 5V, dan GND ke GND Arduino. Ini video merangkai kami. Itu gimana?
Itu tadi. Kemudian ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari semuanya itu kita dapat disimpulkan bahwa alat ukur pendeteksi denyut nadi menggunakan heart rate sensor berbasis Arduino dapat bekerja dengan baik dalam mendeteksi dan mengukur denyut nadi manusia secara invasif. Sensor mampu menangkap perubahan aliran darah dan menghasilkan sinyal analog yang dapat diolah oleh Arduino menjadi sinyal denyut nadi dalam satuan BPM maupun mampu menampilkan hasil pengukuran secara real time dengan tingkat keandalan yang cukup baik pada kondisi pengguna dalam keadaan diam. Selain itu, alat ini mudah dioperasikan atau bisa memiliki rangkaian yang sederhana serta dapat menjadi alternatif alat ukur nyali yang ekonomis untuk keperluan sehari-hari. Oke, kemudian Ini ini ada ada referensi dari apa yang kita buat. Kita buat melalui referensi dari YouTube, dari jurnal, dari modul juga. Selanjutnya, terima kasih. Kami dari kelompok 9. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, videonya harusnya tampilin sampai akhir gak sih? Nggak sih, kelamaan. Tapi kan yang lain Kan nanti dikasih tahu kan. Ntar kita